Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, khususnya siswa kelas 10? Semoga kalian tetap sehat bersama keluarga di rumah dan terus lakukan aktivitas yang bermanfaat, khususnya belajar. Baik, hadir kembali Bapak di sini melalui video pembelajaran matematika wajib kelas 10 sebagai bagian dari bab trigonometri, merupakan subpokok pembahasan yang terakhir pada semester 2 ini, yaitu grafik trigonometri. Ada 3 buah grafik yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu grafik Y sama dengan sin X, kemudian yang kedua grafik cos X, dan grafik tanggal X. Baik, yang pertama adalah grafik sinus Y sama dengan sin X ya. Jadi kalau X-nya ini kita ganti dengan 0 sampai 360 derajat, maka gambar grafiknya itu seperti ini ya. Jadi namanya grafik sinus ya, sinus X, di mana X-nya 0 sampai 360 derajat. Nah, ternyata dari sini kita dapatkan bahwa nilai sin X itu maksimal sama dengan 1. Anda lihat sini, tertinggi 1. Jadi kalau sin X berapapun sudutnya ini, tertingginya pasti cuma 1 ya. Kapan terjadi? Misalnya di 90 derajat ya. Kalau X-nya kita ganti 90, sin 90 masih ingat? 101 ya. Jadi nilainya adalah 1 ya. Anda lihat 1. Di sini adalah 1. Kemudian kalau sin 270 masih ingat pakai relasi sudut, dia di kuadran 3 ya, dia hasilnya adalah min 1. Nah, sehingga dari grafik ini kita ketahui untuk sudut-sudut tepat 90, 180, 270 dan 360 adalah sebagai berikut. Sin 90 adalah 1, sin 180 adalah 0, kemudian sin 270 adalah min 1, sin 360 adalah 0. Maka inilah grafik sin. Jadi dari grafik sin ini kita bisa menemukan tambahan selain sudut istimewa yang sudah ditabel dari 0 sampai 90 dan sudut relasi ya, yaitu apabila dia tepat di 180, 270, 360 adalah ini hasilnya. Sin 180 0, sin 270 min 1, sin 360 adalah 0. Nih grafik sin X. Nah, secara umum sebetulnya persamaan grafik sin X itu adalah seperti ini. Y sama dengan A sin K dalam kurung X plus minus alfa, di mana A ini yang di depan nanti kalau ada angkanya, kalau nggak adanya berarti 1. Dia menunjukkan maksimum minimumnya ya. Kalau dia positif berarti maksimum, kalau diambil negatifnya berarti dia minimumnya. Kemudian di sini ada K. K ini menyatakan untuk mendapatkan periode. Periode itu waktu yang diperlukan satu gelombang. Jadi ini namanya satu gelombang. Anak-anak kalau di fisika sudah tahu benar ya, bahwa gelombang sinus itu seperti ini. Ada puncak, ada lembah satu. Nah, ini namanya satu gelombang. Nah, waktu yang diperlukan satu gelombang itu disebut dengan periode, yaitu dirumuskan 360 per K. Nah, nanti kita lihat K-nya berapa di dalam persamaan itu. Kemudian ada komponen berikutnya adalah alfa ya, alfa plus minus alfa. Ini bisa positif bisa negatif. Kalau seandainya alfa di sini adalah positif, berarti digeser ke kiri ya. Dari Y sama dengan sin X ini nanti digeser ke kiri sebanyak berapa derajat alfanya. Kalau dia min alfa, maka artinya grafik digeser ke kanan sejauh berapa derajat. Nah, contoh misalnya dari ini sendiri, Y sama dengan sin X yang sudah kita dapatkan gambarnya ini ya. Kalau kita rubah Y sama dengan sin X dalam bentuk umum ini, berarti kan nggak ada, ini berarti 1 sin, nggak ada lagi, ini berarti 1 kayaknya. Dalam kurung X-nya boleh ditambah 0 ya kan. Jadi ini sama dengan ini ya kan. Nah, tapi di sini nampak bahwa A-nya adalah 1, K-nya adalah 1, alfanya adalah 0 ya kan. Jadi A-nya sama dengan 1, Anda lihat di sini maksimumnya 1, minimumnya adalah min 1. Kemudian K-nya adalah 1, maka periodenya adalah 360 dibagi K. 360 dibagi 1 adalah 360. Apa artinya? Bahwa periode ya satu gelombang itu adalah 360 derajat. Anda lihat
yang namanya satu lengkap gelombang sinus atau grafik sinus adalah ini, adalah periodenya 360, setengah gelombangnya 0 sampai 180, kemudian setengah gelombang lagi 180 sampai 360, kemudian 0 sampai 180 dia di atas ya, di atas X, kemudian ini di bawah ya, nilainya adalah negatif. Nah seperti itu ya. Nah sekarang alfanya 0, maka ya ini tidak bergeser kemana-mana ya, ini hasilnya. Oke, saya kira tidak terlalu sulit. Nah sekarang kita lanjut ya. Oke, contoh sekarang. Seandainya kita disuruh membuat sketsa grafik Y sama dengan 3 sin 2X. Nah maka soal ini kita rubah dulu ke bentuk umum ya. Ingat bentuk umumnya adalah Y sama dengan A sin KX plus minus alfa. Nah sekarang kita rubah, Y A nya tetap 3 sin. Nah ini kita rubah, ini harus kita pisah. K dalam kurung X ditambah berapa supaya tetap X? Ya berarti 0 ya kan, karena X tambah 0 kan 0. Nah sehingga kalau kita kalikan menjadi 3 sin 2 kali X. Kembali ke soal. Tetapi dengan kita rubah ke dalam bentuk umum, maka kita dapatkan A nya berapa, K nya berapa, alfa nya berapa. Ini pentingnya bentuk umum ini. Sehingga A nya 3, sehingga kalau ditanyakan grafik itu maksimalnya pasti 3, nanti minimumnya adalah min 3. K nya 2, maka periodenya adalah 360 dibagi K rumusnya kan, untuk mendapatkan periode. Berarti periodenya 180. Artinya apa? Dalam kurun 180 derajat, maka dia harus ada gelombang sinus terjadi, satu gelombang. Nah ini dia nanti kalau digambar, satu gelombang sinusnya, puncak dan lembahnya itu, kalau tadi kan sampai 360, sekarang 180 sudah harus satu gelombang. Nah, sehingga kalau seandainya diteruskan sampai 360, maka terjadi 2 gelombang. Sehingga di sini dikatakan periodenya adalah 180, artinya dalam waktu 180 derajat terjadilah satu gelombang sinus. Kalau sampai dilanjutkan 360 berarti terjadi 2 gelombang sinus. Itu maksudnya ya. Kemudian plus alfa, alfanya 0 berarti dia tidak bergeser. Ya nanti contoh ada yang bergeser ya, tidak bergeser. Nah sekarang tinggal buat aja grafiknya, X-nya, kemudian Y-nya, tertingginya 3, minusnya 3, 180 harus ada satu gelombang, maka dibagi 4 ya, dibagi 4 bagian, berarti ini menjadi berapa nih? 45, 90 ya, 190 tambah 45, 135 baru 180. Nah dan seterusnya ya. Nah seperti ini. Artinya dalam waktu 360 derajat terjadi 2 gelombang sinus. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, umpama diminta X-nya berkisar dari 0 sampai 180, ya gambarnya cuma satu gelombang. Nah, karena di sini sampai 360 misalnya, X-nya, maka antara 0 sampai 360 berarti ada 2 gelombang. Nah, seperti itu. Jadi fungsi dari A, K, alfa ini kita akan dengan mudah mendapatkan sketsa grafiknya. Oke, saya kira tidak terlalu sulit. Kita lanjut, anak-anak. Nah, sekarang contoh yang kedua. Nah, sekarang begini. 3 sin 2X plus 180. Nah, ini contohnya berbeda ya. Ini ada pergeserannya. Nah, maka kalau kita masukkan rumus bentuk umumnya, 3 sin 2 dalam kurung X plus 90. Nah, kenapa? Kalau dikalikan 2 kali X 2X, 2 kali 90 ada 180, kembali ke asal ya. Nah dari sini kita dapatkan A, K sama alfanya. A nya berapa? 3 untuk menentukan maksimum minimumnya, kemudian K nya 2 untuk mendapatkan periodenya. Artinya satu gelombangnya periodenya berapa derajat, waktunya berapa derajat. Nah kita lihat di sini 360 dibagi K 2 berarti 180. Nah berarti di periode waktu 180 harus terjadi satu gelombang sinus. Alfanya 90, nah setelah dibuat nanti digeser, kalau plus tadi apa rumusnya tadi, kalau plus alfa adalah digeser ke kiri 90 derajat. Jadi nanti grafiknya digeser ke kiri 90 derajat. Mari kita lihat. Maka kita buat dulu grafik sebelum digeser, berarti siapa? 3 sin 2X. Nah kita buat dulu grafik 3 sin 2X, buat aja. Di sini 3, merah putih min 3, kemudian berapa? 180 harus satu gelombang ya. Berarti antara 0 sampai 180 dibagi 4 bagian. Nah, ini yang merah dulu ya. Yang merah menyatakan grafik 3 sin 3X. Maka akan seperti ini. Nah, sampai seperti ini ya. Nah, sampai 270 sudah 2 gelombang ya.
Anda lihat di sini sampai 270 ya, sini terus sampai 360 2 gelombang. Ini yang merah ini adalah 3 sin 2x. Nah sekarang kan ada plus 90, berarti dari yang merah ini, dari grafik Y sama dengan sin 3 sin 2x digeser ke kiri yang merah ini, maka menjadi yang hijau ini. Nah seperti ini. Nah otomatis yang hijau ini berarti mundur ke kiri 270 seharusnya ini kan. Nah di sini dia. Nah seandainya interval x-nya atau x-nya adalah untuk nilai-nilai dari 0 sampai 360, maka ini nggak dipakai, maka ini pindahkan di sini hijaunya. Nah sehingga jadilah ini. Nah inilah grafik yang sebenarnya dari soalnya ya. Jadi kalau kita buat ini, kita putus-putusnya kita hijaukan, maka menjadi begini. Yang sebelah sini kita pindah sebelah sini, genapi sampai 360, jadilah ini kurvanya ya. Oke, terus naik turun sampai 360. Nah inilah grafik soalnya, yaitu Y sama dengan 3 sin 2x plus 180. Ini ada kurungnya ya. Nah seperti ini untuk X terletak antara 0 sampai 360. Jadi ini tidak masuk dalam gambar seandainya yang diminta adalah interval X-nya antara 0 sampai 360. Maka ini dipindahkan di sini, nyambung di sini dia. Nah, jadi ini. Oke. Seperti itu cara membuat sketsa grafik, sehingga menjadi penting bisa menentukan A, K, dan alfa ya. Jadi dari setiap akan membuat sketsa grafiknya. Nah, yang kedua adalah grafik Y sama dengan cos X ya, grafik cos X namanya. Nah, beda ya, kalau sin tadi mulai dari 0, kalau ini mulai dari 1. Kalau kita bagi 4 bagian, sudutnya ini X-nya 90, 180, 270, 360 jadi seperti ini. Nah, kalau kita gambar jadi seperti ini. Nah, sehingga kita dapatkan dari gambar ini bahwa nilai cos X itu tertinggi siapa? Min 1. Tertinggi 1, terendahnya adalah min 1, tertingginya adalah 1. Jadi cos X nilainya pasti antara min 1 sampai 1 sesuai dengan grafiknya. Dari sini juga kita dapatkan cos 0 berapa? 1 di tabel sudah ya, di tabel sini bawah. Cos 90 berapa? 0. Nah, sekarang kalau misalnya 180, 270, 300, Anda bisa melihat nilainya di grafik ya, tidak di tabel. Nah, tepat cos 180 nilainya berapa? Min 1, Anda lihat di sini. Nah, kemudian cos 270 nilainya 0. Anda lihat sini 0. Kemudian pas cos 360 nilainya adalah 1. Nah, inilah grafik Y sama dengan cos X. Nah, sama seperti pada sin, maka bentuk umumnya sama. Y sama dengan A cos K dalam kurung X plus minus alfa. Nah, A menyatakan maksimum minimum, K-nya untuk menandakan periode, alfanya untuk menyatakan pergeseran. Kalau plus bergeser ke kiri, min bergeser ke kanan. Nah, dari Y sama dengan cos X, maka ini bisa kita tulis dalam bentuk umumnya. B-nya berarti 1 cos 1 X plus 0. Apa artinya? A-nya 1, K-nya 1, alfanya 0. Nah, sehingga maksimumnya berapa? 1, oke ya. Minimumnya min 1, K1 mendapatkan periodenya 360 dibagi K. Berarti bagi 1, 360. Artinya apa? Dalam periode 360 terjadi satu gelombang kosinus. Ya, alfanya 0 berarti tidak ada pergeseran. Oke. Nah, sekarang mari kita contoh, misalnya Anda disuruh membuat sketsa grafik Y sama dengan 3 cos 2X. Nah, langkah pertama seperti pada sin, rubah dulu dalam bentuk umum ya. Berarti 3 tetap cos 2 dalam kurung. Nah, X ditambah berapa? Karena nggak ada derajat yang lain, berarti tambah 0. Supaya hasilnya tetap cos 2X. Nah, dari sini kita dapatkan nilai AK alfanya. A-nya 3, K-nya 2, alfanya 0, berarti tidak bergeser. Nah, kalau sudah gitu, kita dapatkan periodenya adalah 360 bagi 2. Artinya apa? Nanti dalam periode 180 harus sudah terjadi satu gelombang kosinus. Anda lihat di sini. Dalam 180 ada gelombangnya. Nah, sehingga kalau dilanjutnya sampai 360 ada 2 gelombang kosinus itu maksudnya. Nah, dengan data ini maka kita bisa membuat sketsanya. Ya. Artinya apa? Di 180 harus satu gelombang. Ya, berarti 180 dibagi 4 skala ya. Nah, jadi begini, satu gelombangnya
dilanjutkan jadi begini. Oke, sehingga inilah sketsa grafik dari Y sama dengan 3 cos 2X. Saya kira mudah, dengan ketemu A, K, alfa, Anda pasti bisa menentukan sketsa grafiknya. Oke. Nomor 2 misalnya, apa perbedaannya dengan ini sekarang? Ya, Y sama dengan 2 cos X plus 1. Nah, kalau ada di sini penjumlahan plus 1 bukan derajat ya, bukan kaitannya dengan X, berarti grafik dari 2 cos X itu digeser ke atas atau ke bawah. Jadi kalau plus 1 berarti digeser ke atas dari ini, Y sama dengan 2 cos X. Kalau min 1 berarti dia digeser ke bawah satu satuan. Itu perbedaannya dengan tadi. Ya, jadi yang kita buat gambar nanti mana? Yang ini aja. Ya, Y sama dengan 2 cos X kita bentuk umumkan. Sehingga Y sama 2 cos 1 X plus 0. Ya kan? Baru plus 1. Nah, ini bentuk umumnya. Dari sini kita dapatkan, ya, A-nya adalah berapa? A-nya 2, kemudian K-nya 1, alfanya 0. Ya kan? Jadi kita lihat di sini. Nah, A-nya, ya, A-nya adalah 2 plus 1. Karena di sini ada 1 kan? Di sini A-nya memang 2, tetapi ditambah 1, maka A-nya jadi 3. Jadi maksimumnya nanti apa? Berapa? 3 ya. Nah, kemudian yang bawahnya apa? Bukan min 3, tetapi berapa? Min 2 ditambah 1. Ya, jadi dia adalah min 1 nanti. Nah, jadi yang seharusnya alfa A-nya 2 jadi 3. Jadi seharusnya minimumnya min 2 ditambah 1 jadi min 1. Nah, ini dia. Jadi antara 3 sampai min 1 itu maksimum minimumnya. K-nya 1 berarti periodenya tetap 360, alfanya 0 berarti tidak bergeser. Maka yang merah ini adalah yang ini 2 cos E. Ketika ditambah 1 jadilah yang biru ini. Nah, ini adalah Y sama dengan 2 cos X plus 1. Oke. Nah, kita lanjut. Sekarang grafik yang terakhir adalah tangan. Ya, grafik Y sama dengan tangan X kalau kita gambar itu seperti ini. Ya, kalau kita masukkan X-nya boleh dari 0 terus sampai 360, gambarnya seperti ini. Nah, di sini ada apa ya? Namanya asimtot ya. Sebuah garis pembatas yang tidak bisa ditempuh oleh grafik ini. Jadi setiap dia mendekati 90 dia naik ke atas nih sampai terus, tapi tidak akan menyentuh ini garis X sama dengan 90 derajat. Kemudian ada 2 di sini ya, asimtot tegaknya yaitu pada X sama dengan 270. Ini juga akan dia tidak akan nembus ke sini. Grafiknya akan terus ke atas, yang sini juga akan nggak bisa nembus, dia terus ke bawah. Nah, dari sini kita dapatkan tangan 0 adalah 0, tangan 90 adalah tak terhingga. Ya, ini karena lurus ini, nggak pernah kena. Kemudian tangan 180 adalah 0, tangan 270 adalah tak hingga, tangan 360 adalah 0. Berdasarkan grafik kita dapatkan data ini. Nah, kemudian yang dimaksud dengan satu gelombang ini adalah ini. Nah, jadi dari sini terus sampai ke sini satu gelombang tangan ya. Berarti periodenya berapa? 270 dikurangi 90 berarti 180. Nah, beda ya. Kalau grafik sin sama cos tadi periodenya aslinya berapa? 360, tapi kalau ini adalah 180 ya kan. Satu periode itu 180 untuk mendapatkan satu gelombang grafik tangan yang lengkap. Nah, sama bentuk umumnya tetap Y sama dengan A tangan K X plus minus alfa. A-nya 1, K-nya 1, alfanya 0, maka di sini maksimumnya hanya di sini A di sini jadi tidak terpakai karena di sini ada tak hingga ya. Jadi tak hingga. Nah, periodenya tetap 180 dibagi K karena K-nya 1 tetap 180. Nah, sehingga periodenya adalah ini. Tetap 180. Nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Contoh misalnya, Anda disuruh membuat sketsa ini. Y sama dengan 3 tangan 2X. Rubah dulu ke bentuk umum. Y sama dengan 3 tangan 2X plus 0. A-nya 3, tapi ini nanti nggak dipakai karena tak hingga. Nah, kemudian K-nya 2, alfanya 0, berarti tidak bergeser. Dengan K2 kita dapatkan apa? Periodenya adalah 90. Artinya apa? Pada periode 90 derajat, maka itulah mendapatkan satu gelombang tangen. Nah, jadi satu gelombang tangennya adalah 90. Nah, tetapi
kita harus mulai dari berapa ini yang X sama dengan berapa asimptotnya. Nah, caranya adalah ini. 2X itu adalah harus sama dengan 1 periode 90 derajat, sehingga X-nya 45 derajat. Nah, maka kita buatlah garis yang pertama, asimptot yang pertama ada di X sama dengan 45. Asimptot berikutnya pasti ditambah 90 karena periodenya 90 ya. 90 asimptot kedua tambah 90 asimptot ketiga tambah 90 asimptot keempat. Nah, seperti biasa tangan dimulai dari ini ya, 0 menuju ini, baru ini menuju ini satu penuh, satu gelombang, kemudian ini satu penuh gelombang, satu gelombang, kemudian setengah. Nah, jadilah seperti ini sketsa grafik dari Y sama dengan 3 tangan 2X. Saya kira tidak terlalu sulit apabila kita pahami seperti contoh soalnya tadi, contoh-contohnya. Oke. Terima kasih atas perhatian, semoga kalian tetap bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.